Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih teman-teman, Mbak Yongnya mau sharing sama kalian, mau berbagi cerita pengalaman 2 bulan kemarin, yaitu saya habis operasi kelenjar tiroid ya. Dan ini adalah data-data saya yang baru aja dioperasi di sana, data-data kesehatan saya ya. Saya nggak nyangka banget kalau saya harus dioperasi. Saya pikir saya akan sembuh dengan sendirinya tanpa harus operasi. Saya udah nyobain herbal biar nggak sampai tindakan medis, tapi ternyata ya sudahlah, Allah menghendaki saya untuk dioperasi. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin banyak yang belum tahu ya, kayak saya juga tadinya nggak tahu. Karena saya udah ngalamin, saya mau berbagi cerita aja lah, mau sharing biar teman-teman mungkin ada saudara kerabatnya yang ngalamin kayak saya, harus segera ditindakin ya, jangan didiemin. Mungkin banyak yang nggak tahu itu apa itu kelenjar tiroid. Itu kelenjar tiroid itu adalah hormon yang memproduksi dalam tubuh kita ya. Jadi tiroidnya sendiri itu, tiroid kan ini di depan sini ya, kanan dan kiri. Ini penting banget buat tubuh kita karena dia ini memproduksi hormon dalam tubuh kita gitu. Jadi pengaruhnya terutama buat perempuan itu udah yang paling penting, berperan paling penting. Contohnya kayak menstruasi kita. Kalau menstruasi kita nggak lancar kan berarti ada masalah, apalagi sampai telatnya berbulan-bulan, itu lebih masalah lagi, harus diperiksakan ke dokter ya. Terus mood kita yang kadang marah, kadang senang, kadang sedih, kadang tiba-tiba galau padahal keadaan lagi nggak kenapa-napa, tahu-tahu galau, tahu-tahu baperan gitu. Ini juga pengaruh. Ini ternyata saya kemarin-kemarin nggak tahu, kayak saya kok kayak sering banget baperan, saya kok kayak sering tahu-tahu sedih sendiri. Oh ternyata setelah punya usut, ini adalah pengaruh dari tiroid saya. Waktu itu kan tiroid saya memang bermasalah karena saya kan nggak tahu ya. Nah ini saya tahunya juga waktu 1 tahun yang lalu ya, itu masih kecil banget, sebiji kacang hijau. Setiap bulan itu saya ngerasain kok sakit gitu, kirain mau batuk pilek gitu kan, tahu sendiri ya, batuk pilek kan biasanya sakit kayak panas dalam gitu. Saya pikir juga cuman kayak mau panas dalam, saya cuma minum air hangat sembuh gitu. Tapi ya berulang kali kayak gitu lagi. Akhirnya kan curiga ya, kok kayak gini terus-terusan ya. Terus ya udah dibiarin. Nah pas lagi ngaca ya, nggak taunya ngeliatin ke leher kan, loh kok leher saya ada benjolannya gede banget ya. Itu udah sebiji pete, kira-kira segitulah, udah sebiji pete. Saya udah panik banget, aduh ini kenapa ya kok kayak gini. Saya ngeliatin ke leher orang-orang yang lain, enggak, pada normal-normal aja kok, punya saya ada benjolannya. Terus kalau kita nelen dia ikut naik, jadi ikut naik turun gitu. Kalau kita nelen dia ikut naik, kalau kita nelen lagi nanti dia turun lagi gitu. Itu udah jelas kalau tiroid kita bermasalah. Jadi buat teman-teman harus segera diperiksakan ya. Terus penyebabnya apa? Kalau dokter bilang sih ke saya karena MSG. Itu mungkin kebanyakan MSG ya. Karena waktu itu kan saya 3 tahun yang lalu saya kan kerja ya di Jakarta sebagai anak kos. Tahu sendiri ya kalau anak kos kan itu udah bebas, mau apa aja ya. Apalagi kalau soal memasak itu udah yang paling gampang adalah beli. Jadi anak kos kerja, badan capek, enaknya kan makanan beli aja, nggak usah ribet-ribet masak. Lagi pula waktu itu saya kan kerja dari pagi sampai malam, jadi nggak ada waktu buat masak. Kalau hari libur juga ya cuman buat istirahat, capek kan. Jadi udah paling enak ya, paling simple ya udah beli aja. Kalau orang jual makanan kan biasanya kehigienisannya kita nggak tahu. Terus dari ngasih bumbu-bumbunya juga kita nggak tahu, namanya dijual kan pasti harus enak ya. Jadi masih mending kita masak sendiri, jadi kehigienisannya, terus bumbunya juga kita bisa kira-kira sendiri. Mungkin kalau pemakaian penyedap rasanya sedikit nggak ngaruh banget ya, tapi nggak tahu juga. Dari kejadian itu, setelah operasi saya udah nggak pakai MSG lagi. Kalaupun mau beli makanan di luar ya sesekali lah, nggak mau sering-sering kayak dulu. Udah trauma, nggak mau. Kelenjar tiroid itu apa aja? Kelenjar tiroid itu macam-macam. Yang saya tahu sih, kalau teman-teman bisa buka di Google lah ya. Yang saya tahu itu kayak hipotiroid, terus hipotiroid, ada nodul tiroid, terus ada kanker tiroid, terus juga tumor tiroid. Nah, ini yang paling bahaya kan kanker sama tumor ya. Kalau saya kemarin kan diagnosanya itu
nodul tiroid tapi yang jenis Cina. Alhamdulillah. Bayangin aja teman-teman, selesai dioperasi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kan penting banget ya, buat nelen nggak bisa, buat makan apalagi. Oh ya nih teman-teman, penting juga ya, perlu ketahui teman-teman, jangan sampai nunggu besar ya. Kalau ada benjolan di leher itu jangan sampai nunggu besar, karena kalau nunggu besar risikonya juga besar. Ini bisa bikin pita suara kita hilang loh. Ini beneran, saya nggak bohong, karena ibu dari teman saya sendiri, dia sampai hilang pita suaranya karena benjolannya udah besar. Tahu sendiri ya, pita suara kan di sini di depan, jadi dia itu berdekatan sama tiroid itu sendiri. Kalau semakin besar benjolannya kan otomatis risikonya juga besar ya. Nah kalau masih kecil benjolannya kan risikonya juga masih kecil. Jadi buat kalian semua jangan nunggu sampai besar ya. Itu kalau ada yang ngalamin kayak saya maksudnya, jangan nunggu sampai besar karena takut dioperasi gitu, jangan sampai. Karena kalau nunggu sampai besar ya risikonya ya nanti lebih fatal lagi. Kalau kita sampai kehilangan suara itu kan ya bahaya banget ya, kita nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngomong ini itu, apalagi kayak saya ibu rumah tangga harus ngurusin anak. Nanti kalau kita kehilangan pita suara ya kita nggak bisa mendidik anak kita, gimana, susah dong ya kalau masih punya anak kecil. Makanya jangan sampai nunggu besar ya teman-teman ya. Ini bener-bener pengalaman terpahit saya seumur hidup, karena jangan sampai saya dioperasi lagi karena apa-apa, nggak usah lah, cukup sekali aja. Lihat nih, ini adalah hasil dari USG-nya ya, tuh ini tiroid saya yang bermasalah, ini yang bermasalah. Jadi dia itu kan nih, ini kan kanan kiri, ini kalau yang kanan dia normal ya, ini oh ini nih teman-teman. Nah ini kan emang kanan kiri ya, kemarin saya yang terkena kan yang kanan nih, yang ini kan yang normal. Nah ini yang nggak normalnya, jadi ini besar banget nih kayak gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai ngalamin kejadian kayak saya. Itu aja sharingnya dari saya. Ya udah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.